Shalom anak-anak, apa kabar? Baik ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk belajar. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat hari ini Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk belajar. Berkatilah hati kami Tuhan, pikiran kami, untuk boleh tertuju kepada pelajaran ini, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh mendapatkan ilmu yang terbaik dari pelajaran yang diberikan. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua anak-anak kami seluruhnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan rezeki. Dan juga anak-anak kami, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar Microsoft Excel kembali. Tentunya yang pertama kamu harus membuka program Microsoft Excel, kemudian membuat judulnya seperti ini ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu Ibu sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat judul ya. Ini supaya berada di tengah, dan kalau membuat warnanya ini, kamu juga saya rasa sudah tahu juga yang ini ya. Kalau untuk mewarnai latarnya, kalau mewarnai tulisan, font color ya, sama seperti di Microsoft Word yang sudah kamu pelajari di kelas yang sebelumnya. Oke, jadi hari ini adalah pelajaran kita bagaimana kita menampilkan lambang Rp, lambang rupiah ini di dalam angka ini ya, di dalam Microsoft Excel. Kemudian juga bagaimana mencari jumlah rata-rata, jumlah tertinggi, jumlah terendah. Oke, nah Ibu ya. Nah, ini Ibu hapus dulu. Yang pertama, kamu ikuti nanti, kamu buat judulnya dulu, baru kemudian di bawahnya di A4, kamu buat nomor, nama pegawai, gaji pokok, tunjangan, kemudian lembur, jumlah terima, ya. Oke, anak-anak Ibu ya. Kemudian namanya ini, boleh kamu isi nama siapa saja boleh. Untuk angka, kamu ketikkan seperti yang udah Ibu ajarkan, kamu ketik angka 1, kemudian kamu klik tahan geser di sini sambil menekan kontrol di keyboard. Nah, angkanya akan secara otomatis muncul ya. Kemudian buat ini rata-rata jumlah. Kok hilang jumlahnya ya, Nak? Oke, jumlah rata-rata, jumlah tertinggi, jumlah terendah, ya. Kemudian di sini supaya angka yang kita masukkan itu ada rupiahnya, kita di number ini kita harus klik accounting, ya Nak ya. Kamu pilih accounting, kemudian number ini accounting, pilih accounting, kemudian di simbolnya kamu pastikan di simbolnya itu adalah Rp ya. Kalau di simbolnya tidak Rp, kamu bisa cari ya, cari kemudian bikin decimal place-nya 0 ya. Oke. Sekarang kita coba. Misalnya gaji yang pertama adalah 1.500.000. Ya, maka Rp-nya di sampingnya ini akan muncul ya. Kita coba di sini. Kalau kita buat 1.500.000, maka dia ini kan hanya angka ya, tidak muncul Rp-nya. Tetapi di sini karena sudah kita robah dari sini tadi number menjadi accounting, dan accountingnya kita ganti simbolnya itu Rp ya. Nah, ini kamu boleh ikuti 1.500.000. Kalau mengetikkan angkanya saja, nanti rupiahnya muncul muncul secara otomatis.
Oke, kita isikan dulu ya nak. Ini boleh terserah aja, kamu boleh ikuti seperti ibu atau kamu buat angkanya sendiri boleh juga. Tunjangannya misalnya 500.000. Kita samakan aja ya. Berarti kalau dia sama, arahkan ke sini kursornya, klik tahan geser ya. Kalau sama jangan tekan kontrol ya. Klik tahan geser ke bawah, lepaskan ya. Kemudian di sini lemburnya misalnya 150.000. Ini 200, 350, 400, 500, 350. Oke, nah anak ibu kalau di sini jumlah terima ya, di Microsoft Excel ada caranya untuk menjumlahkannya, bukan ditambah-tambah ya. Di Microsoft Excel jumlah itu adalah sum ya. Bisa kamu ketikkan sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok yang mau kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan kan dari C5 sampai E5 ya, berarti kita blok dari C5 sampai E5, kemudian tutup kurung, enter ya. Saya ulangi ya, ibu ulangi ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari yang mau kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, enter ya. Kemudian ke bawahnya tidak perlu lagi kita buat satu-satu, tinggal kita klik di sini, arahkan kursornya ke sudut kanan yang ada segi ini yang lebih tebalnya, kemudian klik tahan geser ke bawah ya. Nah, di sini tadi rumusnya sama dengan sum C5 sampai E5. Di bawahnya rumusnya sudah ganti, dia mengikuti selnya, ya, sama dengan sum C6 sampai E6. Di sini sama dengan sum C7 sampai E7 ya. Demikian sampai ke bawahnya ya nak ya. Ketika kita buat di awal rumusnya benar, kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti rumus yang di atas sesuai dengan selnya di mana dia berada. Di sini berarti dia selnya diikutinya C6, ini C9 gitu. Jumlah di sini dengan jumlah yang di bawah juga sama rumusnya. Pakai sum sama dengan sum buka kurung. Nah, yang mau kita jumlahkan dari C5 sampai C14. Berarti kita blok C5 sampai C14 ya. Tutup kurung. Enter. Nah, ini ya nak. Di sini sudah muncul rumusnya sama dengan sum C5 sampai C11. Kemudian di sebelahnya Miss kayak mana? Kita ketikkan lagi. Tidak, tinggal klik tahan, geser ke sebelahnya ya. Maka dia akan mengikuti selnya di mana dia berada. Ini D5 sampai D14. Ini sama dengan sum E5 sampai E14. Kemudian kalau rata-rata average ya, rumusnya average sama dengan average, tulisannya average ya. Average buka kurung sama juga blok dari C5 sampai C14. Kemudian tutup kurung, enter ya. Ke kanan tinggal tarik ya nak ya. Nah, di sini tadi rumusnya adalah average C5.2 C14. Kalau di sini average D5.2 D14. Di sini juga E5.2 E, berarti dia mengikuti selnya ya, selnya
yang mau dijumlahkan. Kemudian kalau jumlah tertinggi sama dengan maksimum maksudnya ya nak, cuman yang kita tuliskan adalah max. Buka kurung, blok dari sini sampai ke sini juga ya, sampai ke nomor 10 ini ya. Tutup kurung, enter ya. Sama dengan max C5 2C14. Kita klik, tahan, geser ke kanan ya. Kalau jumlah terendah sama dengan min, buka kurung, C5 sampai C14, tutup kurung, enter ya. C5 sampai C14. Kita klik, tahan, geser ke kiri ya, ke kanan. Di sini rumusnya sama dengan min D5.2 D14 ya. Kemudian di sebelahnya juga min E5.2 E14 ya. Demikian ya anak ya. Nah, kamu di rumah kamu bisa langsung ikuti yang kamu bikin ini angkanya. Kemudian di sini kalau kamu di catatan kamu, yang ini kamu buat yang berwarna hijau ini, yang kamu tuliskan adalah rumusnya ya. Rumusnya yang ini yang kamu tuliskan di sini di catatan kamu. Jangan hasilnya ya nak, tapi yang kamu tuliskan adalah rumusnya. Kalau di sini tadi sama dengan sum buka kurung C5 sampai E5. Di sini berarti sama dengan sum C6 C2 E6 dan seterusnya. Di sini juga seperti itu. Jadi anak ibu yang membuat catatan kamu itu di sini yang berwarna hijau ini kamu catatkan adalah rumusnya. Jangan hasilnya, tapi rumusnya. Demikian ya anak ya. Perlu mengerti, boleh kamu telepon ibu atau kamu WA atau kamu komen di kolom komentar di Classroom anak ya. Oke, anak-anak ibu tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan supaya kita tetap sehat. Nah, ya. Demikian, shalom.